Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my student? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca bismillah tadi, Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan, dan kepahaman pada anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik geografis Indonesia. Anak-anakku semuanya, negeri kita merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.491, terdiri dari pulau besar dan kecil. Adapun yang 6.000 pulau tidak berpenghuni dan belum mempunyai nama. Pulau-pulau besar di Indonesia diantaranya dari timur sampai barat, yaitu Pulau Papua, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera. Karena banyaknya pulau inilah, Indonesia berpotensi memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak atau berpenduduk sangat banyak dan mempunyai beragam suku, budaya, bahasa, agama, ras yang ada di Indonesia. Adapun peta persebaran penduduk Indonesia adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 mencapai 269,6 juta jiwa, di mana jumlah penduduk laki-laki 135,34 juta jiwa, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yang hanya 134,27 juta jiwa. Dengan sumber daya manusia yang cukup banyak inilah menjadikan Indonesia kuat di mata dunia. Pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Namun, ada beberapa provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di daerah Bugin, penduduknya sangatlah padat dibandingkan dengan Pulau Jawa. Pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua Barat. Tingkat kepadatan penduduk sangat bervariasi antar provinsi satu dengan provinsi yang lainnya. Provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah DKI Jakarta, sedangkan tingkat kepadatan terendah adalah Provinsi Papua Barat. Kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 14.469 jiwa per kilometer persegi, sedangkan kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat hanya mencapai 8 jiwa per kilometer persegi. Adapun 10 provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia yaitu 1. Provinsi DKI Jakarta, yang kedua Provinsi Jawa Barat, ketiga Provinsi Banten, keempat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kelima Provinsi Jawa Tengah, yang keenam Provinsi Jawa Timur, yang ketujuh Provinsi Bali, yang kedelapan Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Bugin, yang kesembilan Provinsi atau daerah kepulauan Riau, yang kesepuluh daerah Lampung. Adapun penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar yang ada di Indonesia,
Yang pertama yaitu Pulau Sumatera yang luasnya mencapai 25,2% dari luas seluruh wilayah Indonesia yang dihuni oleh 21,3% penduduk Indonesia. Yang kedua, Pulau Jawa. Pulau Jawa luasnya 6,8% yang dihuni oleh 57,5% penduduk. Yang ketiga, Pulau Kalimantan, luasnya mencapai 28,5% yang dihuni oleh 5,8% penduduk Indonesia. Selanjutnya, Pulau Sulawesi dengan luas 9,9% yang dihuni oleh 7,3% penduduk. Pulau Maluku yang luasnya 4,1% dihuni oleh 1,1% penduduk Indonesia. Yang terakhir, Pulau Papua dengan luas 21,8% yang hanya dihuni oleh 1,5 penduduk. Negeri kita Indonesia memiliki banyak ragam suku. Adapun persebaran suku di Indonesia adalah sebagai berikut. Pulau Sumatera dihuni oleh suku Melayu, Batak, Minangkabau, Aceh, Kubu, dan Lampung. Adapun Pulau Jawa dihuni oleh suku Jawa, Betawi, Bawean, Tengger, suku Osing, suku Sunda, Baduy, suku Banten, suku Cirebon, dan suku Lampung. Adapun Pulau Bali dihuni oleh suku Bali Majapahit, suku Bali Aga Karangasem dan Kintamani, suku Jepang, dan suku Melayu Bali. Adapun Pulau Nusa Tenggara Barat atau Pulau Nusa Tenggara dihuni oleh suku Flores, suku Sumba, Sumbawa, dan Timur. Pulau Kalimantan dihuni oleh suku Dayak, Banjar, Kutai, Rau, dan suku Bajau. Pulau Sulawesi dihuni oleh suku Makassar, suku Bugis, Mandar, Tolaki, Minahasa, Toraja, dan suku Gorontalo. Pulau Maluku dihuni oleh suku Ambon, Nuaulu, Manusela, dan suku Wemale. Adapun pulau yang paling timur di Indonesia, yaitu Pulau Papua, dihuni oleh suku Papua, suku Dani, suku Bauzi, suku Asmat, Sumatera. Anak-anakku semuanya, di Indonesia memiliki banyak ragam budaya. Di antaranya yang pertama adalah pakaian adat. Yang kedua, rumah adat. Yang ketiga, senjata tradisional. Yang keempat, musik tradisional. Yang kelima, makanan dan minuman khas Indonesia. Yang keenam, tari tradisional. Itu semuanya merupakan sebagian dari ragam budaya yang ada. Anak-anak semuanya, tentulah kalian beberapa tahun yang lalu di kelas 4 sudah pernah mempelajari tentang ragam budaya yang ada di Indonesia. Coba anak-anakku tebak gambar yang ada di papan slide berikut ini. Yang pertama, adakah yang tahu gambar dari pakaian adat manakah yang terpampang di slide berikut ini? Ya, benar anak-anakku semuanya. Ini adalah gambar dari pakaian adat Jawa. Yang kedua, mungkin ada yang bisa memberitahu Bu Guru di sini? Ya, betul. Pakaian adat Sumatera.
Tentu gambar berikut ini anak-anak sudah tidak asing lagi. Benar sekali, pakaian adat Sumatera. Selanjutnya dengan berpeci dan bersarung. Ada yang tahu? Ya, betul anak-anakku, pakaian adat Sulawesi. Selanjutnya dengan kostum berbulu-bulu, tentulah anak-anakku tidak asing dengan pakaian yang dipakai oleh adat Kalimantan. Betul sekali. Selanjutnya dengan senjata tradisional khas yaitu tombak. Betul sekali, dari adat Papua. Selanjutnya yang identik dengan bunga-bunga. Betul, dari adat Bali. Yang terakhir, anak-anak tahu? Betul, pakaian adat Nusa Tenggara. Itulah anak-anakku bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan bangga menjadi muda-mudi bangsa Indonesia. Di samping suku, budaya, ragam tari pakaian adat, di Indonesia juga memiliki beberapa agama yang diakui di negeri kita, yaitu agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, serta agama Konghucu. Anak-anakku semuanya, anak-anakku bisa memperhatikan peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Dengan melihat warna, kalian akan tahu tentang peta persebaran agama di Indonesia. Yang pertama, peta dengan warna hijau tua itu merupakan daerah persebaran Islam modern. Yang kedua, gambar peta atau pulau yang berwarna hijau muda merupakan peta persebaran Islam tradisional. Sedangkan pulau dengan warna kuning merupakan wilayah persebaran agama Kristen Protestan. Selanjutnya, pulau dengan warna pink merupakan daerah persebaran agama Kristen Katolik. Agama Hindu dilambangkan dengan pulau yang berwarna coklat tua, sedangkan agama Buddha dilambangkan dengan warna coklat muda yang ada di sebagian kecil di Pulau Kalimantan. Demikian tadi anak-anakku semuanya pembelajaran kita pada hari ini. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Pesan Bu Guru selalu mendoakan kedua orang tuamu bertadarus Al-Quran selesai sholat, selalu melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menjaga kerukunan antar sesama bangsa, tumbuh sebagai anak-anak Indonesia, dan bangga menjadi anak-anak Indonesia, menjaga ragam budaya Indonesia agar terus lestari dengan mempelajari dan mengenalkan kepada dunia. Tetap semangat, selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.